Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. Dan di video kali ini, saya akan bahas mata kuliah kimia organik ya. Untuk modul kedua, kita mulai dari transformatif satu aja. Dari nomor satu, diberitahukan informasi in color pembentukan standar bla 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 bla. Maka kira-kira energi kisi. Oke, jadi harus hati-hati ya. Uh, di sini jangan sampai lupa dasar daripada teorinya bahwa kalau misalnya energi disosiasi itu apa, sublimasi itu apa, ionisasi itu apa, afinitas elektron itu apa, ya. Nah, kalau kalor pembentukan standar itu definisinya adalah besar energi ya yang dibutuhkan uh, un atau kalor pembentukan atau gini tetap intinya kalor, cuman arti daripada pembentukan standar di sini adalah membentuk senyawa membentuk 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya, ya, dari unsur-unsurnya. Kemudian kalau energi sublimasi, nah ini udah jelas banget bahwa kalau namanya sublimasi ini berarti perubahan gitu ya, terkait dengan perubahan dari zat padat ke zat gas. Makanya dari informasi dari soal nomor satu ini untuk yang A, untuk yang pertama ya. Jadi kita punya informasi bahwa katanya kan pembentukan RBF. Nah, RBF ini dibentuk atas dasar atom atau unsur Rb sama F. Nah, tapi karena kita tahu bahwa Rb itu bisa berdiri sendiri, jadinya Rb di sini dalam bentuk solid ditambah dengan untuk F, ingat untuk unsur halogen kalau dia unsur dia tidak mungkin berdiri sendiri. Jadi dia harus membentuk X2 atau halogennya ada 2 kali. Yang dimana ini bentuknya adalah bentuk gas, ya. Jadi dari yang nomor satu kita punya informasi seperti ini. Kemudian dari soal nomor dari untuk informasi yang kedua katanya sublimasi. Artinya berarti terjadi perubahan dari yang namanya zat padat ke zat gas. Berarti di sini kita punya informasi bahwa di sini adalah Rb dalam bentuk gas. Yang dimana ternyata di sini energinya itu sebesar plus 86 kilojoule per mol, ya, kilojoule per mol. Kalau yang di hijau ini tadi energinya yang dibentuk ya, energi yang dibentuk ini sebesar adalah minus 548 kilojoule per mol. Nah, kemudian ada lagi energi disosiasi atau pemecahan F2. Nah, jadi ini pemecahan, ini energi penyubliman kalau yang apa namanya? Penyubliman untuk yang orange. Nah, kalau yang biru yang namanya mecah berarti jadi atom. Jadi dia cuma jadi F doang nih. Nah, F dalam kurung G. Nah, di mana ternyata kita punya informasi bahwa ini plus 155 kilojoule. Nah, kilojoule per mol. Nah, atau intinya mah yang penting adalah plus 155-nya ini ya. Berarti mungkin ini kurang panjang karena nanti ini adalah sebuah proses gitu ya. Dia jadi siklus. Bukan siklus sih ya. Dia menjadi kayak di apa namanya diagram alir. Nah, ini berarti jadi F dengan besar adalah plus 155 kilojoule per mol. And then kemudian dilanjutkan lagi. Katanya energi ionisasi. Nah, energi ionisasi ini adalah membentuk ion atau membuang satu elektron. Nah, jadi energi yang digunakan untuk melepas satu elektron, ya, melepas satu elektron. Jadi di sini karena di sini terbuang satu elektron,
sehingga menjadi apa? Rb plus, ya, dalam bentuk gas. Nah, ternyata yang biru ini, biru muda ini, dia kalornya sebesar 402 kilojoule per mol. Kemudian dilanjutkan lagi afinitas elektron. Nah, afinitas elektron itu adalah energi yang dibutuhkan untuk menangkap satu elektron. Jadi di sini dari F menjadi ion F min, ya, dalam wujud gas. Atau mungkin untuk senyawa di sini kita juga nggak terlalu penting-penting banget, karena yang lebih kalau misalnya kita butuh di sini nih untuk yang di bagian sininya aja, depannya aja. Belakangnya nggak terlalu signifikan ya. Tapi di sini udah jelas banget sih ya bahwa di sini pembentukan RBF-nya dalam bentuk solid. Oke. Nah, dari yang warna ungu itu ternyata di sini besarnya adalah min 346 kilojoule per mol. Nah, dari soal yang ditanyakan energi kisi itu yang mana? Nah, energi kisi itu adalah yang di bagian sini nih. RB. Jadi energi kisi ini berarti kalau misalnya kita bikin RB plus tambah F min, RB plus tambah F min itu kalau menjadi RBF kira-kira berapa sih energinya? Nah, ya udah, berarti yang ditanya itu adalah dari sini ke sini nih, ini ditambah ini menjadi di sini. Kita nggak tahu, inilah yang kita cari. Nah, dari sini berarti dapat kita katakan bahwa dari sini sebenarnya dari gambar grafik ini, gambar diagram alir ini, kita dapat simpulkan bahwa apa? Ya, yang dapat kita simpulkan adalah ternyata untuk membentuk RBF dari RB tambah F2 itu nggak sekaligus jalan. Ada beberapa jalan yang dilalui. Nah, ternyata dari semua jalan itu totalnya segini. Jadi bisa bahasa gampangnya adalah min 548 ini sama dengan ini semua nih. 86 tambah 155 tambah 402. Terus kemudian sorry. Ini ada setengahnya ya, ini ada setengahnya nih. Lupa. Nah, ini 155-nya ini 155 per 2 ya, karena depannya ada setengahnya. Terus ini per 102 dari yang bagian biru muda ini ditambah dengan yang namanya, atau mungkin biar lebih enaknya kita bikin sesuai dengan warnanya aja dulu ya. Minus 548 itu akan sama dengan 86 ditambah dengan yang namanya 402 ditambah dengan yang namanya 155 per 2. Karena setengah ya, setengah mol yang cuma dipakai. Terus kemudian ditambah lagi minus 346, kemudian barulah ditambahkan dengan X. Ya udah, barulah kita hitung minus 548 sama dengan berapa nih hasilnya. Nah, ini jawabannya ada 219,5 ditambahkan dengan X. Berarti X-nya adalah minus 548 dikurangkan dengan yang namanya 219,5. Maka nilai X-nya adalah, jawabannya adalah minus 767,5. Atau kita bulatkan menjadi minus 768 kilojoule per mol. Sehingga nomor 1 jawabannya adalah yang A, ya. Oke, itu untuk nomor 1. Jadi sebenarnya emang kalau secara reaksi gitu ya, atau yang ada di kehidupan nyatanya tuh, ternyata emang tidak semua kita langsung bikin seperti ini, melainkan ada tahapannya. Cuma bedanya adalah tahapan ini tidak kita terlalu perhitungkan sehingga langsung aja deh pengennya ini aja gitu. Oke, nomor 2. Besaran berikut yang tidak diperlukan pada perhitungan perubahan entalpi pembentukan suatu senyawa ion. Oke, perubahan entalpi pembentukan suatu senyawa ion. Energi ionisasi oke, ya. Energi kisi itu berarti energi pembentukan ini. Terus energi ikatan masih ragu-ragu.
Afinitas elektron tuh yang ini ya. Terjadi pelepasan menangkap satu elektron. Oke, berarti di sini udah jelas banget ya bahwa suatu senyawa ion atau senyawa ionik itu kan terdiri dari ion-ion. Nah, ion-ion sendiri itu terbentuk akibat adanya energi ionisasi dan afinitas elektron. Nah, berarti afinitas elektron udah pasti ada, energi ionisasi ada, energi kisi itu adalah pembentukan senyawa ion dari ion-ionnya. Berarti yang nggak ada adalah energi ikatan. Nah, kalau energi ikatan itu biasanya dipakai kalau untuk perhitungan entalpi atau delta H yang kalau berdasarkan reaksi daripada si ini. Reaksi totalnya yang dimana rumusnya biasanya adalah sigma EI kiri dikurangkan dengan sigma EI kanan. Ya, oke. So, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk nomor 1 dan nomor 2-nya dan kita akan lanjut ke soal berikutnya. Oke, untuk nomor 3 dan nomor 4 ini masih teoritis juga. Ya, karena emang di sini rata-rata masih teoritis sekali. Nah, untuk nomor 3 katanya perbedaan antara senyawa ion dan kovalen. Oke, kita cek dulu untuk yang A. Senyawa ion menghantarkan listrik pada keadaan padat, ini sesuatu yang salah. Karena dalam senyawa ion, kayak misalnya ion sama kovalen pun ya, ion sama kovalen, kalau kita bahas tentang kelistrikan, kalau padat itu ini nggak bisa, ini pun juga nggak bisa. Kalau lelehan, atau bentuk liquid ya, ini masih oke, ini nggak bisa. Tapi kalau dalam bentuk larutan, ion pasti bisa. Kalau kovalen ada yang bisa, ada yang enggak. Ya, karena kita tahu bahwa ada beberapa kovalen, senyawa kovalen yang emang dia termasuk larutan non elektrolit. Ya, seperti H2O ya kan, itu ataupun apa namanya? Wait, masih lupa namanya. Inti urea. Nah, itu adalah suatu senyawa kovalen yang emang non elektrolit ya. Terus yang ion melarut dalam air, sedangkan senyawa kovalen tidak ya. Karena kalau di sini kan nggak didefinisikan ya. Karena ada beberapa senyawa kovalen yang emang larut pada sesuai dengan ininya sendiri. Kayak kovalen polar larut ke dalam pelarut yang polar kan gitu. Jadi emang oke lah, ini masih oke, masih boleh. Karena di sini kan nggak dispesifikkan. Pada umumnya membentuk kristal, sedangkan senyawa kovalen tidak, ini enggak juga. Pada umumnya meleleh pada suhu yang lebih tinggi daripada senyawa kovalen, ini juga enggak, ya. Karena ini kan tergantung sama senyawanya apa, yang dibandingin apa. Karena kalau yang D ini dia C sama D ini jatuhnya lebih spesifik ya. Sedangkan ini yang dibahas umum. So berarti nomor 3 jawabannya adalah yang B ya. Oke, nomor 4. Di bawah ini merupakan rumus struktur Lewis daripada molekul CO2. Nah, CO2 atau C, untuk yang C ini karena kita tahu bahwa 6C ini ada di golongan 4. Golongan 4A otomatis kan elektron valensinya nih 4 nih. Sehingga kalau kita gambar struktur Lewisnya ya berarti begini. Sedangkan kalau untuk O, itu kan berarti golongan 6A ya. Berarti elektron valensinya sama dengan 6. Sehingga kalau kita gambar kurang lebih dulu ya. Kurang lebih seperti inilah. Nah, tapi setelah kita atur sedemikian rupa, karena CO2 ini adalah senyawa yang emang memenuhi kaidah oktet dan duplet, ya tidak menyalahi aturannya. So, berarti kita cari bagaimanapun caranya supaya biar si C-nya ini sama C sama O-nya sama-sama jadi 8. Karena nggak bakal mungkin jadi 2 ya. Caranya gimana? Ternyata caranya begini. Kan O-nya 2 nih udah dikasih tahu, C-nya 1. Berarti C ini ada sebagai atom pusat. Nah, gambarnya tuh begini. Nah, jadi yang di sini ini adalah elektron ikatannya atau ikatannya. Ikatan kovalen rangkap 2 ya ternyata. Berarti jawaban dari pada nomor 4 ya, itu adalah yang A ya.
Kalau yang B itu salah karena di sini ada ikatan kovalen lengkap satu, di sini salah. Kemudian di sini ini dua-duanya salah, kovalen tunggal semua. Kalau ini dia ada sesuatu yang salah di sini. Di sini O-nya harusnya punya dua lagi ya. Tapi di sini nggak ada, jadi di sini salah ya. So jawabannya nomor 4 adalah yang A. Dan kalau emang misalnya udah apal banget nih CO2 karena emang ini adalah senyawa-senyawa umum yang biasa dipakai dibuat soal waktu sekolah menengah, biasanya udah pasti tahu nih CO2 bentukannya seperti ini ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita lanjut. Kita hapus dulu ya nomor 3 sama nomor 4-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 5, 6 dan 7. Untuk nomor 5, struktur Lewis dari molekul yang tidak benar. Ini jawabannya adalah yang C. Nah, kalau yang B itu udah benar ya, karena kalau untuk N2 itu, untuk yang nomor 5 ya, untuk yang A ini adalah CH2O ya, CH2O. Berarti C tangannya kan ada 4 karena golongan 4. Kemudian di sini hanya dia satu, tangannya satu, jadinya begini. Dan untuk biar jadi 4 berarti di sini begini ya. Terus untuk yang B, kalau N2, nah N ini kan tangannya sebenarnya 5 ya. Terus di sini untuk O-nya kan di sini 1 2 3 4 5 6. Di sini untuk C-nya dia 1 atau mungkin pakai ini aja ya. 1 2 3 4. Sedangkan untuk H-nya dia 1, ini 1. Kalau N2 kan tangannya sama-sama 5 nih. Nah, berarti supaya biar jadi apa namanya? Jadi 8 ya berarti begini. 1 2 3 1 2 jadinya 5 begini, sehingga dia berikatan seperti ini. Jadi ikatan kovalen rangkap 3 ya. Kemudian untuk ini berarti N2H ya. Nah, kalau untuk NH2, ini kan N2H ya, sorry ya. Kalau N2H ini sebenarnya kalau yang ada tuh N2H2 ya. Kalau untuk N2H, kenapa di sini salah? Karena pasangannya nggak sesuai. Ya, pasangannya nggak sesuai. Jadi sebenarnya kalau untuk N-nya kan udah bener nih, ya kan? Udah bener nih. 1 2 3. Nah, ini kan udah biar pas nih ya. 1 2 3. Nah, terus kemudian ini kan berikatan nih. Nah, kan masih punya sisa tangan 2. Dipakai buat berikatan sama H1. Nah, sama H1 di mana hanya ini punya elektron valensi atau punya tangan satu doang. Sehingga di sini dipakai dia cuman 1 sama si N. Satunya lagi kemana? Nah, satunya di sini ini saya anggap dia kosong karena sebenarnya dia pergi, sehingga di sini dia membentuk ion positif. Jadi N2H ini adalah N2H+ yang benar ya, N2H+. Karena kalau dalam kondisi netralnya dia N2H2. Yang dimana N2H2 ya gambarnya sebenarnya seperti ini gitu ya. Nah, jadi untuk N2-nya berarti begini, begini. Udah jelas banget di sini dipakai satu tangannya oleh si H. Di sini ada H1, di sini juga ada hanya satu. Oke. Wait. Set set, kemudian di sini langsung berikatan. Nah, berarti di sini kan sisa tangannya ada 4. Kalau kita bikin 3 nggak muat ya. Kenapa? Karena ya udah jelas banget. Kalau kita bikin 3 jadinya 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Nah, tapi ternyata nggak begitu sistemnya. Jadi kalau N2H2 tuh begini. Nah, jadi biar si N-nya ini masing-masing dia mempunyai pasangan elektron bebas. Jadi berikatannya kurang lebih seperti ini, ya. Ini adalah gambar N2H2, ya. Nah, kalau untuk yang D itu adalah C2H2 terkait dengan apa namanya? Etuna ya, terkait dengan hidrokarbon. Nah, C-nya di sini, terus kemudian di sini ada hanya 2. Nah, karena kita tahu bahwa C ini tangannya 4,
tapi karena masih dipakai oleh hanya satu, ya. Berarti kan ada 3 tangan nih yang belum kepake. Nah, jadi 3 tangannya itu yang dipakai ya di sini. Jadi ada ikatan kovalen rangkap 3. Ya, ada alkana, ada alkena, ada alkuna. Ini adalah senyawa etuna ya. Apa namanya, senyawa alkuna dengan C2 itu adalah etuna. Makanya di sini sudah jelas sekali bahwa yang salah dari nomor 5 ini adalah yang C ya. Karena di sini harusnya ketukar, bukan di sebelah sini melainkan di sebelah kanan ini. Oke, mungkin ini saya kasih tahu aja ya. Harusnya ini ketukar ya. Oke, nomor 6. Jumlah pasangan elektron bebas dalam senyawa HNO3. Oke, untuk HNO3 gambarnya gimana sih? Nah, di sini udah jelas sekali bahwa bukan hanya yang pasti jadi atom pusat karena cuma punya tangan satu. Ingat, di atom pusat itu yang paling sedikit atomnya dan punya tangan banyak. Jadi di sini udah jelas banget bahwa yang jadi atom pusat adalah si N yang punya tangan 5 biji. Nah, otomatis di sini antara HNO3-nya ini modelnya antara hanya ketemu sama N. Nah, tapi nggak mungkin, karena nggak mungkin ketemu langsung sama N. Karena kalau sampai ketemu langsung sama N, ketutup tuh ya kan, sama misalnya nih kan begini. Udah nggak ada lanjutannya lagi, berarti sehingga N-nya ini ya cuman palingan 2. Kalau emang misalnya dibikin di sini misalnya seperti ini. Nah, tapi kalau kayak gini kasusnya, nanti nggak bakal terbentuk aturan oktet. Makanya ketika kita bikin ini N-nya dulu, set. Nah, di sini kan punya tangan 5 ya. Nah, kita anggap begini dulu deh tangannya. Nah, di sini yang pertama pasti dipakai sama si O. O ini kan punya tangan 6. Nah, jadi begini nih kurang lebih. Kemudian di sebelah kanan sini ada hanya. Nah, ini kepake hanya jadi duplet seimbang. Di sini O-nya jadi oktet. Kemudian HNO3. Nah, di sini. Nah, kemudian di sebelah kirinya ada O lagi. Nah, ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Set, set. Nah, kalau misalnya kita bikin O-nya satu lagi yang ini, anggap aja kita hapus. Kemudian kita taruh di atas seperti ini dan kita tambahin O-nya begini. Maka N-nya ini nggak oktet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, berarti gimana nih? Ya, caranya adalah seperti ini. Tetap seperti ini. Nah, kan jadinya berarti di sini kita punya informasi bahwa O-nya gitu kan. O-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kurang lebih seperti ini. Dan ini yang berikatan. Kemudian si bagian yang ini dia akan pergi sehingga si N-nya ini berbentuk positif. Dan kemudian ada sesuatu yang datang gitu ya. Ada sesuatu yang datang. Entah dari mana yang menghasilkan menyebabkan habis datang ternyata nemplok nih di sini satu. Sehingga di sini dia bermuatan negatif. Jadi di sini kan berarti ini ada one positive charge sama one negative charge. Jadi dia bermuatannya netral nih, ya kan? Karena kalau sebenarnya untuk HNO3 itu kan dari H plus tambah NO3 min kalau kita bikin terurai dalam air. Tapi sebenarnya HNO3 itu bentukannya seperti ini, ya. Ya, jadi bentukannya kurang lebih ya kalau kita gambar kasarnya aja, gambar itu begini. Set, N, terus ini 1, terus kemudian O, di sini H. Ini adalah gambar daripada HNO3. Nah, pertanyaannya adalah berapa pasang elektron bebas dalam senyawa? Nah, kalau mungkin yang dimaksud pasangan elektron bebasnya ini berapa? Mungkin yang di sini nih, bukan yang di atom pusat ya. Ini secara keseluruhan. Karena kalau di atom pusat di sini udah jelas banget nggak ada yang namanya, ya nggak ada yang namanya pasangan elektron bebas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Maka jawaban soal nomor 6 ternyata H-3 ini punya jumlah pasang elektron bebas itu sebanyak 7 pasang. Jadi nomor 6 jawabannya adalah A. Kemudian untuk si siapa nih? Untuk H2O2, jumlah pasang elektron ikatan yang berikatan nih ada berapa banyak? Nah, H2O2 otomatis ini hanya nggak bakal mungkin di tengah, pasti hanya di pinggir. Dan karena berhubung hanya kan karena nggak mungkin di tengah ya, di paling pojok, maka O-nya ini pasti paling tengah-tengah nih. Jadi dari soal nomor 7 ini kita gambar dulu O-nya. Nah, di tengah seperti ini dan hanya ini pasti paling ujung. H itu tidak akan pernah bisa dinamanya di tengah-tengah karena udah paling mentok dia satu. Oke, atau gini. Ini hanya saya ganti warna deh. Nah, kan begini. Nah, otomatis udah jelas sekali bahwa si O yang di sini nih pasti ngasih tangan nih supaya hanya berikatan. Nah, sekarang otomatis O yang punya tangan 6 cuman sisa punya 5. Nah, supaya dia oktet ya, berarti gimana caranya? Ya gampang. Tinggal ini sama ini dia berikatan tunggal. Nah, kemudian di sini 1 2 3 4 1 2 3 4. Sehingga kalau kita hitung O-nya 1 2 3 4 5 6 7 8. Di sini juga O-nya sama 1 2 3 4 5 6 7 8. Sehingga gambar H2O2 atau hidrogen peroksida ya. Itu adalah seperti ini. Ada berapa pasang elektron ikatannya? 1 2 3. Sehingga nomor 7 jawabannya adalah yang B ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus dulu ya nomor 5 sampai nomor 7-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 8, 9, 10, 3 soal terakhir untuk tes formatif pertama. Dari nomor 8 ditanyakan mana yang tidak mengikuti aturan oktet. Oke. Nomor 8 yang A, BeCl2. Nah, BeCl2 ini karena ada Be jadi atom pusatnya. Be itu punya tangan 3, punya tangan berilium magnesium itu punya tangan 2 ya. Nah, punya tangan 2. Terus kemudian untuk Cl itu punya tangan 7. Nah, 1 2 3 4 5 6 7. Kemudian ini dengan cara yang sama ya, mungkin saya langsung kopas saja biar cepat. Nah, ini saya taruh sini aja. Ini saya hapus ya. Oke, jadi dari sini kita bikin ikatannya yaitu adalah ikatan seperti ini. Set sama ini. Dari sini kalau kita lihat ternyata jumlah elektron Be-nya cuma baru 4. Berarti sudah jelas banget bahwa untuk yang A ini adalah tidak mengikuti aturan oktet karena atom Be mempunyai total 4 elektron. Bagaimana dengan yang lain? Coba aturan oktetnya gimana? CCl4 atau karbon tetraklorida. Karbon punya tangan 4 karena golongan 4A ya. Kemudian Cl tuh tangannya 7. 1 2 3 4 5 6 7. Di sini 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. Ini 1 2 3 4 5 6 7. And then berarti set. Di sini C-nya 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Udah pas nih C-nya 8. Cl-nya udah pasti 8 juga karena 7 ditambahkan 1 dari masing-masing atom C. Kalau untuk yang C, HCl, sebenarnya nggak harus aturan oktet ya, oktet atau duplet ya. Untuk HCl hanya 1 sedangkan Cl-nya ini 7. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat ternyata daripada si Cl itu mempunyai total jadinya 8 elektron. Ya di sini 7 tambah 1 8. Dan untuk H ini 1 tambah 1 2.
Jadi di sini mungkin aturan oktet atau duplet lah ya kalau bisa kita katakan. Karena kalau misalnya emang kayak gitu berarti yang C nggak termasuk dong kan gitu. Tapi mungkin kalau misalnya dilihat dari CL-nya iya. Tapi kalau dari H-nya kan dia nggak termasuk oktet ya, melainkan duplet. Cuman yang pasti oktet atau duplet itu supaya dia susunan itunya atau ketika dia berikatan dia jadi seimbang atau stabil. CH4, CH4 atau metana. Nah, C-nya punya tangan 4, terus kemudian H itu punya tangan 1. Nah, hanya punya tangan 1. Berarti di sini hanya jadi sama, jadi semuanya 2 semua, memenuhi kaidah duplet. Dan untuk C-nya dia memenuhi kaidah oktet. 1 2 3 4 5 6 7 8. Dan di sini terbukti benar bahwa yang tidak mengikuti aturan oktet adalah senyawa yang A, yaitu adalah berilium klorida ya. Oke, nomor 9. Pada suhu di bawah 19 derajat Celcius, HF merupakan padatan kristal. Ikatan yang mengikat atom hidrogen antara Jadi soal nomor 9 itu yang ditanya adalah HF. Kita tahu bahwa HF itu kan punya ikatan seperti ini, ya. F itu kan tangannya 1 2 3 4 5 6 7. Di sini berikatan di mana H ini adalah sesuatu yang relatif atau bermuatan parsial positif dan untuk F-nya bermuatan parsial negatif. Kemudian di sini kan pasti nggak cuma ada satu doang, melainkan ada beberapa si HF yang lain dalam kristal tersebut. Nah, jadi yang dimaksud yang mengikat atom hidrogen dengan atom F luar itu yang bagian sini nih. Ini kalau sama ini kan pasti ada hubungan. Ini sama ini ada hubungan juga dan seterusnya ya. Ini bisa ke sana dan seterusnya. Maka di sini ini disebutnya namanya adalah ikatan hidrogen ya. Ikatan hidrogen itu kalau enggak H dengan O, H dengan N atau H dengan F ya. Jadi nomor 9 jawabannya adalah yang C, ikatan hidrogen ya. Lanjut ke soal nomor 10. Soal nomor 10, ikatan kovalen terbentuk antara dua atom yang memiliki selisih elektronegatifan yang tidak terlalu besar ya. Karena kalau misalnya kita bahas ikatan ini kan ada ikatan kimia, ada ikatan ion. Nah, ada ikatan ion, ada ikatan kovalen polar, ada ikatan kovalen non-polar. Yang dimana biasanya perbedaan elektronegatifannya di sini biasanya lebih kecil daripada 0,4. Kalau misalnya untuk yang kovalen polar itu di antara 0,5 delta EN-nya ya. Perbedaan elektronegatifan ada di antara 0,5 sampai dengan 2. Kalau perbedaan elektronegatifannya dia udah gede banget, bahkan lebih besar daripada 2,0, dia termasuk ikatan ion ya. Oke, jadi nomor 10 jawabannya adalah yang B ya. Jadi ikatan kovalen terbentuk antara dua atom yang memiliki selisih elektronegatifan atau delta EN yang tidak terlalu besar. Lebih kecil daripada 2,0 ya. Kalau misalnya sampai 0 atau 0,4 0,3 itu termasuk polar. Kalau 0,5 sampai 2,0 nih sampai mendekati 2,0 itu sangat polar. Tapi kalau lebih besar daripada 2,0 itu termasuk ikatan ion ya. Oke, so begitu aja untuk tes formatif modul kedua untuk tes formatif satunya. Dan kita akan lanjut ke tes formatif yang kedua untuk modul 2.